Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Farasya Lubis sebagai Ketua Kelompok dalam materi menjelaskan hukum positivisme di Indonesia. Hukum positivisme merupakan suatu pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah suatu sistem norma yang dibuat oleh manusia, khususnya oleh lembaga legislatif dan pengadilan. Positivisme hukum adalah teori yang menyatakan bahwa keberadaan hukum dan isinya bergantung pada fakta sosial seperti tindakan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan adat istiadat, dan bukan pada moralitas. Hal ini berbeda dengan teori hukum alam yang menyatakan bahwa hukum harus terhubung dengan moralitas sedemikian rupa, sehingga hukum apapun yang bertentangan dengan moralitas tidak memiliki keabsahan hukum. Berikut ini teman-teman saya akan menjelaskan beberapa prinsip utama dalam hukum positivisme. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip utama dalam hukum positivisme. Di dalam hukum positivisme, prinsip-prinsip itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada hukum dibuat oleh manusia. Hukum itu adalah hasil kesepakatan manusia, beda dengan hukum alam yang dianggap berasal dari Tuhan atau nilai moral. Hukum dalam positivisme berasal dari manusia. Yang kedua, hukum adalah aturan yang jelas. Hukum dipandang sebagai sistem aturan yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Ada prosedur dan struktur yang jelas dalam penerapannya. Yang ketiga, semua orang harus taat hukum. Setiap orang wajib mematuhi hukum tanpa melihat status atau jabatannya. Misalnya, penjabat sekalipun tetap bisa dikenakan sanksi hukum jika melanggar. Yang terakhir, hukum itu bisa berubah. Kenapa hukum itu bisa berubah? Karena hukum bukan sesuatu yang tetap. Ia berubah dan berkembang lewat keputusan lembaga seperti DPR atau pengadilan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tokoh hukum positifme. Yang pertama ada John Austin, filsuf hukum Inggris yang dikenal sebagai Bapak Positifisme Hukum. Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan bahwa kewajiban hukum berasal dari perintah tersebut. Selanjutnya ada Hans Kelsen, filsuf hukum Austria yang mengembangkan teori positifisme hukum murni. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang terpisah dari moralitas dan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem yang mandiri. Yang ketiga ada H.L.A. Hart, filsuf hukum Inggris yang mengembangkan teori positifisme hukum yang lebih moderat. Hart berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan yang diterima oleh masyarakat dan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya. Yang keempat ada Jeremy Bentham, filsuf Inggris yang berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip utilitarianisme, yaitu memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Tokoh-tokoh hukum positifisme ini memiliki kontribusi yang besar dalam mengembangkan teori hukum yang berfokus pada aspek formal dan prosedural dari hukum, serta memisahkan hukum dari moralitas dan nilai-nilai lainnya. Nah, kesimpulannya, dengan memahami hukum positivisme, kita dapat memahami bagaimana pendekatan antara memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang dibuat oleh manusia dan dapat diubah melalui proses legislatif dan pengadilan. Mungkin itu saja, demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.